Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Sahabat sekalian, USG atau ultrasonografi saat ini memang merupakan alat bantu diagnosis yang banyak sekali digunakan. Dan ternyata USG ini memang banyak sekali manfaatnya. Jadi wajar kalau banyak digunakan. Yang kedua, keunggulan USG ini adalah gampang digunakan, alatnya juga banyak tersedia dan relatif murah dibanding pencitraan yang lain. Misalnya CT scan, MRI dan sebagainya. Karena di sisi lain kalau seorang yang diperiksa dengan USG dan sonografernya atau dokternya itu mempunyai kompetensi yang baik, akurasinya baik sekali. Sahabat sekalian, untuk bidang obstetri dan ginekologi atau bidang kebidanan dan kandungan memang dikenal menggunakan 3 macam pendekatan sonografi atau USG. Yang pertama adalah USG transabdominal, yang kedua adalah transvaginal, dan yang terakhir walaupun jarang tapi kita juga bisa menggunakan adalah transrektal. Saya jelaskan dulu satu persatu. USG transabdominal adalah USG di mana probe-nya, nanti saya tunjukkan gambar apa yang disebut probe, itu ditempelkan pada dinding perut seorang wanita, misalnya mengenai organ reproduksi, dan pencitraannya tampak di layar mesin sonografinya USG. Kemudian kalau USG transvaginal, bentuk probe-nya memang berbeda, jadi seperti batang begitu, cukup panjang. Saya tunjukkan gambarnya, dan dia memang dimasukkan ke dalam vagina, dan pencitraannya akan menampilkan gambar yang berbeda dengan USG transabdominal. Nanti saya tunjukkan juga komparasi. Nah, pada kasus tertentu ketika misalnya tidak cukup akurat menggunakan transabdominal dan tidak bisa menggunakan transvaginal, misalnya masih gadis belum bisa lewat transvaginal, maka kita menggunakan transrektal. Jadi probe USG-nya itu dimasukkan lewat jalan tubuh, lewat anus. Dan ini pencitraannya, gambarnya juga berbeda. Jadi sahabat sekalian, ketika kita melakukan pemeriksaan sonografi, tentunya tujuannya bisa berbeda-beda. Misalnya begini, kalau untuk memeriksa apakah itu janin yang sudah besar, kemudian tumor atau kista atau miom yang sudah besar, maka pemeriksaan pilihan pertamanya adalah USG transabdominal lewat dinding perut, hanya dengan cara ditambahkan atau diisi kandung kencingnya sehingga terbentuk namanya akustik window. Jadi gambaran yang kalau di USG warnanya hitam, sehingga gelombang sonografi itu bisa menembus cairan di dalam kandung kencing, kemudian mengenai organ yang dicari dan dipantulkan kembali ke dalam probe-nya, dan timbul pencitraan dari organ yang diperiksa. Sehingga pada sasaran atau tujuan USG untuk kelainan patologis atau kehamilan yang cukup besar, maka pilihannya adalah USG transabdominal dan akurasinya juga baik. Kemudian kapan dilakukan USG transvaginal? Nah, ini adalah ada tahapannya. Ketika pada pemeriksaan awal memang kita disarankan menggunakan transabdominal. Namun ketika kita memerlukan detail yang lebih khusus, maka dilanjutkan dengan transvaginal. Misalnya begini, ada kehamilan muda, masih telat
4 minggu sudah dites kehamilan positif. Di USG lewat transabdominal tak kelihatan karena dinding perutnya tebal atau kantong kencingnya nggak terisi penuh. Ini hamil enggak ya? Kok kantong kanannya nggak kelihatan? Maka pemeriksaannya adalah menggunakan transvaginal. Kenapa lebih akurat? Karena langsung mendekati rahimnya, jadi tidak melalui organ yang lain. Contoh lain lagi misalnya, pada seseorang yang menikah, tidak hamil-hamil nih, kenapa? Penyebabnya. Kemudian di USG lewat transabdominal nggak jelas. Ini ada miom kah? Apakah ada adenomyosis? Atau di indung telurnya ada PCO, polycystic ovary dan sebagainya. Nah, ini mandatory, artinya jauh lebih baik bila menggunakan USG transvaginal. Jadi dengan USG transvaginal, miom yang kecil atau adenomyosis yang kecil, tumor-tumor jinak rahim yang kecil-kecil kelihatan 1 cm, setengah cm, atau mungkin 3 cm kelihatan jelas. Atau indung telur yang normal. Kalau indung telur yang normal bisa dilihat dengan transabdominal, tapi kalau misalnya melihat folikel, bibit-bibit yang mau bibit-bibit di indung telur yang mau pecah, matang menjadi keluarnya bibit perempuan ovum, itu jauh lebih akurat dengan menggunakan transvaginal. Sehingga sahabat, penggunaan USG transvaginal itu apabila memang pada kasus-kasus di mana sesuatu yang kita cari itu, apakah misalnya buah kehamilan, atau misalnya indung telur, atau tuba yang melebar dan sebagainya yang masih kecil. Nah, itu lebih akurat menggunakan transvaginal. Dan yang terakhir, mungkin tadi yang saya sampaikan, kapan menggunakan transrektal. Kalau kita ingin melihat detail tapi masih nona, masih 14 tahun belum pernah berhubungan seksual, kita kan tidak bisa transvaginal, sehingga kita menggunakan transrektal. Demikian sahabat, semoga share ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.